Nah, jika ini sudah bisa dituntaskan, maka sebetulnya tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Ini juga yang sedang dikawal oleh PT KAI dan semua berupaya agar prosesnya cepat tapi juga tuntas. Mengapa kita tidak ingin terjadi gangguan-gangguan berikutnya? Ini saya berada di stasiun kereta api Bekasi Timur bersama Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Hadir pula Direktur Sarana Prasarana PT KAI, Bapak Heru Kuswanto. Kemudian Kepala KNKT, Bapak Suryanto. Dan tentunya para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Bapak Sumardi, dan tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi, juga Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo. Yang intinya pertama, saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kita semua tentunya berduka atas insiden kecelakaan kereta api tadi malam. Tentunya kita mendoakan kepada korban, semoga husnul khotimah dan diterima segala kebaikannya selama hidup di dunia. Dan tentunya juga kita doakan semoga keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan. Sekaligus yang paling utama tentunya adalah melakukan evakuasi terhadap korban, dan itu sudah dilakukan. Bisa dikatakan semua sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari gerbong yang tertabrak tadi malam. Dan update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit, bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Jadi tahapan pertama itu evakuasi para penumpang. Dan yang kedua adalah proses recovery dari gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Dan tadi saya lihat di bawah memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong yang gerbong khusus wanita KRL yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery. Nah, jika ini sudah bisa dituntaskan, maka sebetulnya tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Ini juga yang sedang dikawal oleh PT KAI dan semua berupaya agar prosesnya cepat tapi juga tuntas. Mengapa kita tidak ingin terjadi gangguan-gangguan berikutnya, termasuk setelah berhasil diangkut semua. Menurut penjelasan dari KAI tadi, perlu ada pengecekan lagi terkait dengan listrik atas, aliran atas, listrik aliran atas. Ini juga harus dipastikan bisa beroperasi secara normal kembali. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi, ke Bekasi ini, apa penyebab sebenarnya? Dan langkah-langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa
yang fatal seperti tadi malam. Dan kami akan mengawal proses ini, dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan, seutuh-utuhnya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi, kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga. Dan tentunya pada tahapan berikutnya kita harus menghadirkan solusi infrastruktur. Apa yang dinamakan sebagai solusi infrastruktur selain pengamanan tadi? Artinya jika memang ada sejumlah lokasi yang benar-benar strategis karena padat sekali, bukan hanya telah mengakibatkan kemacetan yang parah dalam traffic sehari-hari, tapi juga tadi berpotensi pada bahaya yang menyebabkan maut. Tadi misalnya Pak Wali Kota sudah menyampaikan, sebetulnya sudah ada yang direncanakan sebelum kejadian ini, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya, karena memang misalnya untuk membangun flyover, sehingga tidak lagi ada lintasan sebidang, ini perlu penyiapan tata ruangnya, lahannya. Ini juga membutuhkan proses. Lalu pembangunan flyover itu sendiri. Barulah setelah itu ada perubahan sistem traffic yang kita kelola dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan lainnya di kemudian hari. Sekaligus bisa menutup sejumlah lintasan sebidang lainnya jika flyover tersebut misalnya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi teman-teman sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang serius, dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa. Dan memang pada akhirnya kita berharap sebetulnya kalau sektor kereta api ini bisa kita benahi secara terus-menerus, artinya yang sudah baik selama ini kita apresiasi dan kita pertahankan, tetapi terkait dengan situasi yang menyebabkan kecelakaan seperti ini benar-benar harus kita lakukan pembenahan secara menyeluruh. Sistemnya, teknologinya, tata kelolanya, kemudian emergency response terhadap situasi yang memang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Terima kasih telah hadir secara langsung dan terus meliput perkembangan di lapangan. Mudah-mudahan ada progres yang baik dan laporannya kami tunggu, Pak Kepala, dan semua akan memberikan support. Sekali lagi kami ingin hadir dengan solusi yang lebih menyeluruh dan jangka panjang sifatnya. Bukan hanya di Bekasi, bukan hanya Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Ini adalah keselamatan yang harus kita utamakan bagi masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Pak Menko, ada target nggak kepada PT KAI untuk evakuasi? Mengingat kan ada ribuan orang yang biasanya juga menggunakan stasiun ini seperti apa? Ya, tadi saya mendapat penjelasan. Sebetulnya diharapkan sekitar jam 4 begitu, sampai dengan jam 5 ini bisa kembali terjadi normalisasi, ya. Tapi ya kita lihat prosesnya memang masih membutuhkan segala upaya. Tadi saya lihat sudah banyak sekali petugas KAI yang siap melakukan atau sedang melakukan proses recovery ini, dan mudah-mudahan sore ini, malam ini sudah bisa normal kembali. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.